Selamat siang kawan-kawan. Masih semangat? Makan semangat kawan-kawan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Ya, hari ini bertepatan dengan momentum Hari HAM Internasional sedunia, di mana kita yang bergabung dalam aliansi Perjuangan Demokrasi kembali turun ke jalan. Untuk apa? Untuk memperingatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa hari ini pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dari masa lalu maupun hari ini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi, dilakukan oleh militer, bahkan ormas-ormas reaksioner di bawah pendidikan polisi selalu menindas masyarakat, mengambil hak-hak masyarakat yang menjadi hak dasar dari masyarakat itu sendiri. Hak dasar dari masyarakat itu sendiri apa? Hak untuk terjamin pendidikannya, hak untuk terjamin keamanannya, hak untuk terjamin kesehatannya, hak untuk terjamin pendidikannya. Namun dari dulu hingga kini persoalan HAM yang terjadi di Indonesia tidak pernah mendapat titik terang oleh pemerintah Indonesia itu. Terbukti dengan pelanggaran HAM Tanjung Priok, Trisakti, bahkan Semanggi Batur dan Semanggi II. Kekerasan atau pelanggaran HAM yang diakui oleh pihak tentara dan polisi sampai hari ini tidak pernah mampu diselesaikan oleh negara. Padahal Jokowi sejak menjabat menjadi presiden berjanji untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu dan ingin menghentikan hidup pelanggaran HAM yang terjadi. Kawan-kawan Papua. Namun apa? Persoalan-persoalan pelanggaran HAM terus saja terjadi. Dan juga persoalan pelanggaran HAM yang perlu kita soroti atau yang perlu kita lihat dalam hal ini adalah persoalan pelanggaran HAM hak penyampaian pendapat di depan umum. Hak penyampaian pendapat di depan umum telah dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Namun 4 kawan kita di Ternate menjadi korban pelanggaran HAM hanya karena ikut bersolidaritas terhadap masyarakat Papua. Hal ini tentunya menjadi pelanggaran HAM yang serius. Namun pemerintah Indonesia tidak pernah menganggap pelanggaran HAM ini serius. Betul. Kawan-kawan kita yang di Jakarta, kawan-kawan kita yang di Makassar, didemo hanya karena ikut berdemonstrasi. Hal ini tentunya membuat bahwa terkesan dengan bagaimana kebebasan masyarakat Indonesia menyampaikan pendapat, berekspresi, dan mendapatkan kehidupan yang layak. Indonesia hari ini adalah negara yang mengaku sebagai negara demokrasi. Namun negara demokrasi macam apa yang mengkriminalisasi orang-orang yang hanya menyampaikan pendapat di depan umum? Perlu kita ingat 15 Agustus tahun lalu di Malang dan di Surabaya terjadi perampasan ruang demokrasi, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ormas reaksioner dan juga pihak kepolisian. Betul. Persoalan-persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah Indonesia hari ini. Bahkan hal itu berdampak pada psikologi masyarakat Papua, bahkan masyarakat Indonesia.
mengancam segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Semangat kawan-kawan. Hidup rakyat. Hidup. Hidup rakyat. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup tani. Hidup. Hidup perempuan yang melawan. Hidup. Hidup kaum miskin kota. Hidup. Ya, terima kasih. Mungkin lain yang mau menyampaikan orasi politiknya atau baca komite, saya persilakan. Tarik militer Indonesia dari seluruh tanah West Papua. Tarik. Yang belum dikerjakan. Aduh, sampai telepon lagi. Selamat pagi menjelang siang untuk warga masyarakat Kota Malang, dan selamat pagi untuk bapak-bapak kepolisian, para pedagang kaki lima, para ojek, para pengendara yang sedang melakukan aktivitas bersamanya. Perlu warga masyarakat Kota Malang ketahui, dan bahkan perlu bapak-bapak kepolisian ketahui bahwa hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Desember, kami yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Demokrasi turun ke jalan, mau merayakan dan mau menyampaikan kepada kalangan luas bahwa 10 Desember merupakan hari hak asasi manusia. Betul kan kawan? Betul. Ya, seperti yang kawan-kawan bicarakan panjang lebar dan mau kita sampaikan kepada bapak kepolisian dan kalangan luas untuk warga masyarakat Kota Malang, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh warga masyarakat Indonesia. Hak sejak lahir, hak yang diatur oleh negara, hak untuk berkumpul, hak untuk hidup, hak untuk bebas mau menyampaikan pendapatnya. Tapi nyatanya hak sebagai warga negara malahan belum dijamin oleh negara di bawah rezim kepemimpinan rezim Jokowi baru hari ini kan kawan. Itu bertanda bahwa rezim Jokowi Maruf hari ini lebih genjotnya, lebih fokusnya kepada pengusaha atau kepada investasi itu sendiri kan kawan. Kita coba melihat ke sejarah kelam, sejarah kasus pelanggaran HAM di masa lalu dari 98, dari Orde Baru hingga masa reformasi sekarang, yang katanya yang menjunjung tinggi setiap hak warga negara, yang katanya mengakui bahwa negara ini adalah negara yang demokratis. Tapi semua itu cuma wacana, semua itu cuma tipu daya yang dimainkan oleh pemerintah hari ini. Kasus pelanggaran HAM berat di bawah rezim Orde Baru kepemimpinan Pak Soeharto. Rezim Orde Baru merupakan rezim berdarah, rezim yang mana tidak mau menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kasus Kuda Tuli, kasus Tanjung Priuk, penculikan Munir, Wajib Tukul, penculikan Martina, hingga kasus pemerkosaan terhadap Martina. Dari rezim berganti rezim belum mampu atau membiarkan kasus persoalan pelanggaran HAM untuk Indonesia ini kawan. Itu baru kita bicara soal Indonesia yang penuh tipu daya, yang penuh dengan etiknya. Rezim berganti rezim. Kita melihat ke tanah West Papua. Coba kita tengok ke tanah Papua. Di tanah Papua dari kasus pihak berdarah, kasus penganiayaan Intan Jaya, hingga detik ini kasus pemerkosaan, kasus pembunuhan di Lunggah,
Bisa begitu. Itu adalah separatis. Bisa kawan-kawan Indonesia merupakan pengkhianat. Jargon dari harga mati membuat orang Papua makin sebanyak-banyaknya orang Papua mati. Kita melihat lebih radikal, kita melihat lebih dasar problem akar permasalahan yang terjadi di Indonesia dan terjadi di tanah West Papua. Itu merupakan wujud tertinggi dari eksploitasi sumber daya manusia, sumber daya alam. Tipu daya pemerintah hari ini memposisikan bahwa rezim hari ini benar-benar pro terhadap rakyatnya. Bicara soal Omnibus Law, bicara soal eksploitasi sumber daya alam. Bicara soal Omnibus Law berarti bicara soal tanah-tanah kosong yang terjadi di West Papua. Bicara soal Omnibus Law, bicara soal hak-hak buruh. Bicara soal Omnibus Law, bicara soal hak-hak mahasiswa. Bicara soal Omnibus Law, bicara soal kasus pelanggaran HAM yang hingga detik ini belum diselesaikan. Artinya apa? Kawan-kawan harus mampu mengetahui, mampu melihat jeli akar persoalan yang terjadi hari ini. Rezim hari ini masih kuat. Rezim hari ini masih bertahan dengan berbagai macam indikator, berbagai macam kebijakan yang dibuat yang benar-benar menindas masyarakat Indonesia, bahkan rakyat Papua. Papua merdeka. Masih tidak percaya yang dikeluarkan atau diberikan dari kawan-kawan buruh untuk merespon gerakan Omnibus Law. Itu jargon yang bagi saya sangat abstrak, kawan-kawan. Jika kita tanya ke kawan-kawan Papua, apakah kata masih tidak percaya, kawan-kawan Papua mengiyakan iya. Kawan-kawan mengiyakan, kawan-kawan Papua akan mengatakan, ya, menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis. Merdeka! Artinya apa? Artinya apa? Artinya bahwa rezim hari ini benar-benar tidak mau menjamin Para anjing-anjing dan bajingan-bajingan mereka. masyarakat Papua itu sendiri. Fuck the police. Kata tidak percaya itu sangat abstrak. Kata masih tidak percaya itu sangat abstrak. Jika berbicara soal gerakan ya, kita harus mampu mengetahui, mampu melihat jeli akar persoalannya apa. Ya, rezim yang hari ini berkuasa bukan DPR, bukan wali kota, tapi Jokowi dan Ma'ruf hari ini yang harus bertanggung jawab. Karena apa? Karena Jokowi merupakan kepala pemerintahan tertinggi. Kasus pandemi yang dialami di Indonesia hari ini belum diselesaikan oleh pemerintahan Indonesia, Jokowi Ma'ruf, tapi membatasi perkumpulan atau kerumunan rakyat, dan di situ terjadi tindakan represif, intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian, tentara, Ormas, dan kerjanya kemati duluan, kawan. Artinya itu menandakan bahwa batas dari rakyat hari ini yang dialokasikan kepada lembaga-lembaga yang notabene-nya melindungi, menjaga, mengayomi rakyat Indonesia, tapi nyatanya kembali kawan. Pihak keamanan yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Betul. Pihak keamanan yang melakukan penembakan, intimidasi, teror terhadap rakyat yang tersendiri, kawan. Hidup Pancasila. Hidup pedagang kaki lima. Hidup kaum miskin kota. Hidup bangsa West Papua. Hidup. Ya, kita harus hidup Lawan. sebab sejatinya itu harus diperjuangkan. Papua. Di bawah kebahagiaan Tes tuh tes. yang inginkan, Kamu urasi bro. yang kawan-kawan tercapai, itu harus dibangun berdasarkan solidaritas bersama, berdasarkan Kawan Andres. untuk memulihkan tirani atau untuk menghancurkan tirani hari ini, kawan. Hormat sayang, hormat.
Kamu dapat salam dari mereka. Andres, cepat balik. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia tidak lepas pisah dari persoalan yang terjadi. Andres, kamu dapat salam dari mereka nih. Ini. Cepat balik. Kebiasaan itu merupakan satu kesatuan yang tahap tertinggi adalah wujud dari sistem kapitalisme dan negara-negara imperialis seperti Amerika, Jepang, Inggris, dan lain sebagainya. Kita juga mengetahui bahwa Indonesia adalah negara hukum, adalah negara yang menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya. Tapi nyatanya, Jangan, ini apa ini? praktek yang dibuat rezim hari ini malahan melanggar hak-hak warga negara Indonesia ini. Kita tidak lupa juga kawan-kawan kasus intimidasi dan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian, bahkan tentara, ormas reaksioner untuk kawan-kawan West Papua dan kawan-kawan Free yang terjadi di BCA 15 Agustus yang kawan-kawan merayakan New York Agreement. Betul. Kita tidak lupa juga kasus rasisme yang terjadi di Surabaya, pengepungan asrama Papua di Surabaya. Itu praktek itu yang dilakukan adalah aparat kepolisian, aparat TNI dan ormas. Ini mereka nih. Lantas kawan-kawan Indonesia membiarkan kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh kawan-kawan Papua. Apakah kawan-kawan Indonesia membiarkan itu? Tidak. Tidak. Yang jelas kawan-kawan tidak boleh membiarkan itu. Sebagai masyarakat, sebagai orang yang sadar, kawan-kawan harus mau untuk menyampaikan, bersuara soal kasus pelanggaran HAM yang dipraktikkan rezim terhadap kawan-kawan Papua. Kawan-kawan harus berani itu. Karena wujud nyata dari kemanusiaan adalah harus menjunjung tinggi kemanusiaan itu sendiri, kawan-kawan. Setuju. Omong kosong rezim hari ini. Bicara soal harus merangkul, menjaga, mencintai satu sama lain. Omong kosong kawan-kawan itu. Artinya apa? Di Indonesia sendiri begitu banyak kasus pelanggaran HAM. Kita lihat sendiri. Kemarin kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Besipae. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Bandung, Belum puas. Saya baru ambil di Yusuf. Tegalrejo, bahkan di Jawa Tengah di Petani Kulon Progo. Itu begitu banyak kawan-kawan. Tapi kalau kita coba tengok ke tanah Papua, lebih sadis praktek kasus pelanggaran HAM yang dibuat oleh pemerintah Jokowi hari ini lewat kaki tangannya, yaitu militer, polisi, dan ormas-ormas reaksionernya. Free West Papua. Free West Papua merupakan negara yang sudah bahagia kawan-kawan. Betul. Tapi malah dianeksasi oleh pemerintah Soekarno. Dan lebih kejam lagi, Soeharto berkuasa dan membentuk komando teritorialnya. Kawan-kawan sendiri mengetahui mengapa di ranah sipil tentara membangun Kodim, Koramil, Kodam, dan lain sebagainya. Soeharto berkuasa, dia memperkuat dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, sehingga Soeharto disebut sebagai orang kaya nomor 1 di Indonesia waktu itu. Struktur komando teritorial yang dibentuk oleh rezim Soeharto itu memperkuat tentara berkuasa di ranah sipil, kawan-kawan. Artinya kawan-kawan juga harus mengetahui bahwa gerakan rakyat tidak harus bisa dari gerakan buruh, gerakan tani, gerakan mahasiswa, gerakan perempuan, bahkan harus bersolidaritas terhadap kawan-kawan gerakan kawan-kawan Papua untuk mencapai kebahagiaan yang kawan-kawan inginkan, yaitu kekuatan yang lebih tertinggi, kekuatan yang berada pada tangan rakyat. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Ya kawan-kawan, terik panas yang kawan-kawan rasakan hari ini tidak sebanding dengan apa yang dipraktekkan, apa yang dibuat oleh rezim berganti rezim terhadap
kawan-kawan aktivis kita, kawan-kawan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat, hak-hak buruh, hak-hak warga negara yang dirampas, yang dicuri oleh pemerintah, yang dicuri oleh para kapitalis, para pemodal. Kawan-kawan harus kuat, kawan-kawan harus bersemangat. Karena hanya dengan semangat yang tinggi, hanya dengan perjuangan yang tanpa lelah, yang kawan-kawan sampai, yang kawan-kawan milik, semuanya pasti akan tercapai dengan dedikasi atau semangat yang kawan-kawan milik. Rakyat hari ini benar-benar tidak percaya dengan pemerintahan Jokowi hari ini. Tapi bagaimana kawan-kawan mampu menjelaskan dengan sesederhana mungkin kepada masyarakat, kepada kalangan luas, bahwa rezim hari ini benar-benar brutal. Rezim Jokowi Maruf hari ini benar-benar brutal. Begitu banyak kasus pelanggaran HAM di masa lalu hingga di masa kini, dari Omnibus Law, dari RUKUHP, KPK, bahkan kasus pelanggaran HAM di tanah Papua tidak diselesaikan oleh rezim Jokowi Maruf hari ini, kawan-kawan. Betul. Itu menandakan Jokowi gagal sebagai kepala negara. Jokowi gagal, rezim Jokowi gagal menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di tanah Papua dan di negara Indonesia yang begitu tipu dayanya. Tidak ada kebahagiaan lain lagi untuk bangsa West Papua kecuali memberikan hak menentukan nasibnya sendiri sebagai solusi yang paling demokratis, kawan-kawan. Tahap tertinggi dari solidaritas, tahap tertinggi dari perjuangan kemanusiaan itu. Terima kasih. Hidup buruh, hidup tani, hidup para pengendara, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang mau melawan, hidup bangsa West Papua. Ya, hidup. Kembalikan. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Oh, jadi baik, karena banyak dari kawan-kawan yang sudah berbisik untuk karena kepanasan, mengingat kita menyampaikan kampanye politik juga akan lebih luas lagi, bisa kawan-kawan geser ke sebelah kanan dari kalian ke yang sebelah, ya. Kawan-kawan banyak yang minta karena kepanasan, tapi jangan sampai di ujung ya. Cukup. Paham, ujung. Bentangkan poster, banner, bentangkan. Kita kepanyakan kepada masyarakat Kota Malang bahwa persoalan hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang, setiap individu yang secara hakiki yang sudah diatur dalam konstitusi hari ini dibegal dari rejim ke rejim. Dan kawan-kawan, bentangkan poster, kita kabarkan kepada dunia bahwa persoalan hak asasi manusia yang dibawa rezim Jokowi sampai saat ini, detik ini, belum diselesaikan satupun. Belum diselesaikan. Bahkan setiap hari ada persoalan-persoalan yang bertubi-tubi yang merugikan masyarakat. Mengeksploitasi hutan. Lagi-lagi kalau hutan sudah bosan dieksploitasi, mengeksploitasikan manusianya, membunuh manusianya. Jadi kawan-kawan tetap semangat. Salam solidaritas, kita tetap mengkampanyekan bukan hanya persoalan-persoalan yang ada di Indonesia, tapi kita mau kampanyekan persoalan internasional yang ada di tanah Papua, yang ada di persoalan Palestina, dan ada di persoalan Amerika, dan persoalan bumi atau negara-negara lain yang terjadi intimidasi atau rasisme atau eksploitasi hutan manusianya. Kawan-kawan yang lain yang menyampaikan aspirasi politiknya, saya persilakan. Biar kita kabarkan bahwa rezim ini sangat brutal. Papua. Halo, mahasiswa. Halo, berapa yang berlawas? Halo, Bang Dirsa yang berlawas.
Mereka. Papua. Mereka. Baik kawan-kawan. Di seluruh dunia